Terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah kami, Kaulah Raja kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena sungguh besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena benar-benar Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kalau Tuhan menyertai kami setia sampai hari ini, artinya Tuhan juga akan tetap setia sampai masa tua kami. Tuhan akan tetap setia sampai putih rambut kami. Bahkan Tuhan akan tetap setia sampai anak cucu kami, pasti semuanya dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini setiap kami Tuhan boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu dicurahkan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan di tempat ini, baik yang di tempat ini di gereja Tiberias Cabang Gading Nias maupun yang terhubung melalui live streaming. Siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami rindu, kami siap untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar-pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku firman Tuhan. Doa kami Tuhan, benar-benar ubahkan hati kami Tuhan, berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tidak ada bermegah hati Tuhan, benar-benar semuanya penuh kerendahan hati, supaya melalui firman saat malam hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, tidak ada satupun yang lalu sia-sia, tapi semuanya boleh terima berkat, jawaban, kekuatan dari firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan urapi. Bapa, hamba-Nya manusia terbatas Tuhan, hanya hamba penuh dengan kekurangan Tuhan. Hamba doa Tuhan urapi, Tuhan sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, hanya Kaulah yang berikan kekuatan. Hamba-Nya manusia biasa terbatas Tuhan, hamba gak mampu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi benar-benar setiap kata kalimatnya adalah isi hati Tuhan. Karena yang kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, pasti ada kuasa. Semua yang menerima pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Yang ada sukacita walaupun tertutupi masker, boleh berikan senyuman. Yang di rumah juga ikutan, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal saudara kiri kananmu bisa merasakan sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita, baik di tempat ini maupun yang terhubung dari live streaming. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Tadi ada yang tag saya di Instagram, Pak Pendeta puji Tuhan, hari ini saya nggak nunggu di jalan, saya nunggu di lantai 2, puji Tuhan. Artinya ada semangat, tidak ada alasan untuk lemas-lemas sesi ini. Semangat cari Tuhan, saya percaya kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, sama-sama kita mau angkat Alkitab kita. Mau mengakui yang namanya otoritas firman Tuhan dengan iman percaya. Ikuti doa saya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mau masuk pada firman Tuhan, saudara, pada pembacaan Alkitab, boleh munculkan di layar tema khotbah kita hari ini adalah apa? Be yourself. Sama-sama bilang sama saya, jadi diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, jadi diri sendiri.
Amin. Saya mau bilang saudara, bicara tentang be yourself, bicara tentang jadi diri sendiri. Mungkin dalam kehidupan kita sering dengar orang ngomong, jadi diri sendiri aja dong. Be yourself dong. Lu udahlah jadi diri sendiri aja. Saya mau bilang saudara, ini sesuatu hal yang sebenarnya baik. Bicara tentang untuk jadi diri sendiri, bicara tentang be yourself adalah sebuah kalimat yang sangat baik saudara. Karena kenapa? Kita menjadi diri kita sendiri. Tapi sayangnya pada kenyataannya banyak orang hari-hari ini salah kaprah tentang yang namanya jadi diri sendiri. Sekali lagi, sayangnya bicara tentang be yourself sesuatu yang baik, tetapi banyak orang salah kaprah tentang yang namanya makna dari be yourself. Maksudnya apa? Banyak orang hari-hari ini menggunakan be yourself, jadi diri sendiri, untuk mentolerir yang namanya hal-hal negatif dalam dirinya. Sekali lagi, banyak orang sayangnya hari-hari ini salah kaprah dengan yang namanya be yourself. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang menggunakan kata jadilah diri sendiri untuk mentolerir sifat-sifat hal-hal yang negatif dalam dirinya. Mungkin saudara pernah dengar ada orang ngomong gini, ya gua mah jadi diri sendiri aja lah. Gua kan memang dari sononya udah begini, ya gua memang pemarah ya mau gimana. Ya memang guanya pemalas ya mau gimana. Ya memang gua orangnya pendendam mau gimana. Ya memang gua orangnya mulutnya ceplos-ceplos dari lahir bibir duluan ya mau bagaimana. Tertarik bibir. Mohon maaf ya. Saya mau bilang, saudara dan saya diciptakan Tuhan. Tidak ada bayi yang diciptakan Tuhan sudah nakal. Tidak ada bayi yang diciptakan Tuhan sudah pemalas. Tidak ada bayi yang diciptakan Tuhan sudah pemarah. Tidak ada bayi yang diciptakan Tuhan sudah pendendam. Namanya bayi ya keluar, senyum atau nangis. Nggak pernah ada bayi keluar langsung jahat, langsung keluar. Bawa golok dokter, harta atau nyawa dokter. Nggak pernah. Iya toh? Saya percaya itu suster langsung jantungan, darah Yesus. Udah masuk lagi. Saya mau bilang saudara, makanya kalau ada orang ngomong dari sononya, sono mana? Saya mau bilang saudara dan saya, baik setiap kita untuk yang namanya jadi diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, jadi diri sendiri. Asalkan kita jadi diri sendiri dengan konsep yang benar. Sama-sama bilang sama saya, konsep yang benar. Amin. Konsep yang benar akan jadi diri sendiri ada di konsep penciptaan manusia pada awal. Kejadian 1 ayat 26. Boleh munculkan di layar saudara. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Boleh munculkan di layar saudara. Yuk yang sudah di sana. Kejadian 1 ayat 26 boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3 iya. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia apa? Supaya dan di bumi, yang paling atas dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Saudara dan saya sangat baik kita jadi diri sendiri. Selama kita itu jadi diri sendiri sesuai dengan konsep yang benar. Yaitu serupa, sama-sama bilang sama saya, serupa. Segambar, seperti Allah. Karena memang pada hakikatnya saudara dan saya itu kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Kalau kita jadi diri sendiri, jadilah dirimu yang serupa segambar seperti Allah. Sejak semula itu yang Tuhan ciptakan manusia serupa segambar seperti Allah. Saya pernah cerita, ada seorang anak kecil tanya sama mamanya, Mama, itu nenek moyang manusia itu sebenarnya bagaimana sih mama? Mamanya ini rajin ibadah gereja Tiberias setiap sesi jam 6 di Kelapa Gading Nias. Akhirnya mamanya bilang sama anaknya, anakku, kita ini Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, manusia. Itulah nenek moyang kita, jadilah kita. Oke mama, dia pergi ke papanya. Papa, manusia tuh nenek moyangnya bagaimana sih? Papanya ini nggak pernah gereja, siang malam nongkrong di Lapo minum tuak. Ada yang suka minum tuak? Nanti baptis 15 menit sampai 1 jam. Lebih baik tubuh binasa, yang penting jiwa selamat. Toh. Papanya ini malas ke gereja, nggak pernah gereja. Bahkan live streaming pun malas. Cuma nongkrong di Lapo, minum tuak. Akhirnya papanya bilang begini, anakku, yang papa pelajari, manusia itu nenek moyangnya monyet. Nah, karena menerima informasi yang bertolak belakang, ngamuklah si anak, langsung dia pergi, mama, kata mama bilang, manusia itu diciptakan, itu dari nenek moyangnya
Tuhan, mamanya ini bijaksana. Dia menjaga wibawa suami. Saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu. Ini ibadah pria kaum bapak atau apa? Shalom ibu-ibu. Kok ibu-ibu lemes banget hari ini? Belum makan? Biasa, tanggal tua Pak Pendeta. Saya memang bisa mengerti itu. Ibu-ibu itu semangat atau tidak tergantung tanggal. Iya, ibu-ibu saya perhatikan waktu zaman saya masih WL. Kalau tanggal-tanggal muda. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Coba kalau tanggal-tanggal tua begini. Ku kan bangkit. Kenapa ibu? Ya biasa, di rumah ikan asin Pak Pendeta. Sekali lagi, ayo, walaupun ikan asin, semangat. Shalom ibu-ibu. Mantap. Saya mau bilang, wibawa suami ada di tanganmu, Bu. Anak-anakmu akan hormati suami, tergantung bagaimana kau menghormati suamimu. Orang di luar sana akan menghormati suamimu atau tidak, tergantung kau menghormati suamimu atau tidak. Kok nggak ada yang amin? Nggak rela hormati suami. Padahal saya lihat ada suami-suami yang terima kasih Pak Pendeta. You are the best in my life. Waktu itu ketika anaknya komplain sama mamanya, mama, kata mama, kata papa, kata mama manusia diciptakan nenek moyangnya adalah manusia, Adam dan Hawa. Kata papa, nenek moyang kita monyet, Ma. Mamanya jaga wibawa suami, tenang. Dua-duanya betul. Bagaimana betul, Mama? Iya. Mama bilang manusia diciptakan nenek moyangnya Adam dan Hawa. Manusia itu dari keluarga mama. Papa bilang dari monyet, itu keluarga papa. Monyet semua, monyet. Ada kepahitan sama keluarga suami ternyata. Saya mau bilang saudara dan saya sejak semula kita hakikatnya diciptakan serupa apa? Segambar seperti Allah. Artinya kalau kita mau jadi diri sendiri, jadilah kita yang sesuai, segambar, serupa seperti Allah, sesuai hakikat penciptaan kita pada mulanya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Saya mau bilang saudara, memang bicara tentang pengenalan akan Tuhan, semuanya itu hanya bisa dicapai sesuai dengan penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mengejar Tuhan terbatas, oleh sebab itu harus Tuhan yang menyatakan dirinya supaya kita bisa mengenal Tuhan. Itu kenapa kalau saudara perhatikan kesaksian Bapak Gembala Sidang kita, sejak muda cari Tuhan, tetapi benar-benar ngalamin Tuhan ketika Tuhan yang menyatakan dirinya. Itu kenapa Bapak Gembala Sidang bilang, saya digandeng Tuhan ke surga. Kata digandeng artinya punya makna pasif. Artinya apa? Dari Tuhan yang menyatakan dirinya. Amin. Ini Tiberias kan? Saya mau bilang sekali lagi, Tuhan yang menyatakan dirinya. Itu kenapa kalau ada yang ngomong, Pendeta Tiberias katanya itu naik turun surga, suruh belajar lagi bahasa Indonesia. Tuhan yang menyatakan dirinya. Karena sekali lagi saudara dan saya bisa mengenal Tuhan adalah tergantung dari sejauh mana Tuhan menyatakan dirinya. Itu kenapa Tuhan turun dari surga jadi manusia dalam Kristus Yesus. Supaya saudara dan saya bisa benar-benar mengenal Tuhan secara sempurna melalui pribadi Yesus. Katakan amin. Yes, itu kenapa saya suka sebel kalau ada orang di luar sana suka nanya, kalau Allah turun ke dunia jadi manusia, terus yang di surga siapa? Kosong dong. Penutup rengginang. Emosi saya. Ketika kita bilang dia Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan kuasanya tanpa batas. Ketika kita panggil dia Allah, ketika kita panggil dia Tuhan, artinya jangan batasi kuasanya sebagai Tuhan. Jangan kita panggil dia Tuhan, tapi kita masih meragukan. Dia nggak bisa yang namanya di surga dan juga di dunia dalam waktu yang bersamaan. Padahal sifat dasar Allah adalah omnipresent, maha hadir. Tuhan bisa ada di surga, Tuhan juga bisa ada di dunia dalam waktu yang bersamaan. Itu kenapa walaupun ada jutaan anak Tuhan di dunia ini, Tuhan bisa jawab doanya dalam waktu yang bersamaan. Karena Tuhan itu maha hadir. Mantap, ini baru jemaat Tuhan. Saya suka jemaat ada ekspresinya begini. Udah kayak Zoro begini lagi semua.
tolonglah pakai masker Ki, ada warna-warni yang lain Ki. Kalau nggak hijau hitam. Ngeri banget. Saya mau bilang, itu kenapa sekali lagi saudara, kita bisa mengenal Tuhan. Nah, kita bisa mengenal jati diri kita adalah melalui kita mengenal penyataan Allah dalam dunia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu kenapa saya mau ajak saudara bicara tentang be yourself. Kita akan sama-sama melihat sifat, boleh munculkan di layar, sifat dan karakter Allah dalam kemanusiaannya. Sama-sama bilang sama saya sifat. Sama-sama bilang sama saya karakter. Kita akan lihat sama-sama saudara dalam Kristus Yesus. Yang pertama, boleh munculkan poin yang pertama, saya mencatat di sini saudara. Bicara tentang yang namanya kudus. Sama-sama bilang sama saya kudus. Amin. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Sifat dan karakter Allah dalam Kristus Yesus. Yang harus kita miliki sebagai orang yang diciptakan serupa segambar seperti Allah. Yuk yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab apa? Sekali lagi 3 ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang pertama, sifat dan karakter Allah yang wajib saudara dan saya miliki ketika bicara tentang yang namanya jadi diri sendiri dengan konsep yang benar serupa segambar seperti Allah. Saudara dan saya adalah memiliki sifat yang namanya kudus, saudara. Karena kenapa Alkitab dengan tegas bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin saudara dalam kehidupan kita mungkin akan ngomong, Pak Pendeta, saya sih mau Pak Pendeta hidup kudus, Pak Pendeta. Saya mau sih Pak Pendeta dalam kekudusan. Tapi masalahnya Pak Pendeta, saya kan masih manusia Pak Pendeta. Masalahnya Pak Pendeta, saya kan masih daging Pak Pendeta. Bahkan ada seorang bapak yang saya lain, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau hidup kudus Pak Pendeta. Tapi ya bagaimana Pak Pendeta, namanya juga masih daging. Ibarat yang itu Pak Pendeta ya kucing, Pak Pendeta dikasih ikan asin disikat. Dalam hati saya, manusia kok bilang kucing? Rasanya maju Pak, pelepasan roh Romeong Pak. Tuhan udah ciptakan serupa segambar seperti Allah masih ngomong gitu. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan iblis dengan tipu daya. Seakan-akan kalau saudara perhatikan khotbah saya mendowngrade kekuatan manusia. Seakan-akan saudara dan saya itu, iblis berusaha mendowngrade seakan-akan karena kita kedagingan kita, karena manusianya kita gak mampu hidup kudus. Saya mau bilang saudara, Tuhan datang ke dunia sebagai manusia, 100% Tuhan, tapi dia juga 100% Tuhan manusia dalam kedagingannya. Supaya apa? Menyatakan saudara dan saya, sama-sama bilang sama saya, kita mampu hidup kudus. Sama-sama bilang sama saya, itu sifat alami saya. Bilang sama kanan kirimu, kamu mampu hidup kudus. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus cepat. Yang kedua saudara, saya mencatat di sini saudara. Sifat alami Allah, sifat dan karakter Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, boleh munculkan di layar. Dikatakan apa? Sama-sama bilang sama saya berani. Sama-sama bilang sama saya berani. Amin. Saudara bisa baca di rumah Alkitab ayat-ayat kisah-kisah. Di mana dalam Alkitab ada banyak sekali kisah-kisah di mana Tuhan Yesus diperhadapkan pada keadaan, pada posisi yang menuntut keberanian. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus membuktikan dirinya memiliki sifat dan karakter seorang pemberani. Sekali lagi, kalau saudara pelajari Alkitab, ada banyak sekali kisah-kisah dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus diperhadapkan pada posisi, pada keadaan yang menuntut yang namanya keberanian. Dan Tuhan Yesus benar-benar membuktikan dirinya sebagai seorang yang berani. Contohnya, ketika diperhadapkan pada mahkamah agama, Tuhan Yesus benar-benar menyatakan dirinya sebagai seorang yang berani. Ketika diperhadapkan pada yang namanya ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang punya karakter pemberani. Ketika yang namanya hadir, kalau saudara hadir minggu lalu, diperhadapkan ketika di Bait Allah, ketemu dengan yang namanya para penyamun. Ada yang hadir minggu lalu? Cuma sedikit. Yang lain? Baru Kristen. Minggu lalu saya khotbah itu. Ketika Tuhan Yesus di Bait Allah. Tuhan Yesus bongkar itu sarang penyamun. Karena banyak penyamun itu perampok, pencuri saudara. Mereka datang melakukan kenajisan di Bait Allah. Tukar uang hasil rampokan saudara, jual barang-barang rampokan saudara. Akhirnya apa? Tuhan datang dan Tuhan balikan itu meja semua. Saya mau bilang saudara, namanya perampok, yang namanya pencuri, yang namanya orang jahat pada masa itu, saya bisa pastikan
mereka tuh punya tampilan yang mengerikan, saudara. Maksudnya apa? Karena mereka untuk mencapai tujuannya, mereka dengan cara mengintimidasi. Artinya apa? Tampilan mereka pasti sangar, pasti mengintimidasi. Ya kan? Nggak mungkin perampok, terus tampilannya unyu-unyu. Nggak mungkin. Iya dong. Saudara bisa bayangkan, ada perampok datang sama saudara, bawa pisau sih, tapi tulang lunak. Iya, datang sama saudara tapi Shalom. Serahkan hartamu. Mohon maaf ya. Saya kalau ketemu yang macam begitu, saudara, nggak takut. Geli. Ketika serahkan kamu fitness ya. Saya mau bilang saudara, tampilannya pasti mengerikan, saudara. Amin. Saya ingat baca berita tadi di Instagram, seorang nenek-nenek ditodong sama preman, diambil cincinnya, tapi neneknya berani, dia nggak teriak. Polisi tanya, nenek, kenapa nenek udah dirampok, diambil cincin emasnya tidak teriak? Iya, soalnya gigi saya juga emas semua. Takut dicabut. Saya mau bilang saudara, yang namanya penyamun, para perampok pasti tampilannya mengerikan. Tapi sekali lagi, Tuhan tanpa takut membuktikan punya sifat dan karakter pemberani. Anak Tuhan harus sama seperti itu. Karena kenapa? Kita diciptakan Tuhan serupa segambar seperti Allah. Apa alasan kita untuk takut dalam kehidupan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Amin. Apalagi saya mau bilang saudara, soal kebenaran, saya mau bilang saudara, jadilah orang yang berani. Saya kemarin ada seorang pemuda yang curhat sama saya. Dia bilang saudara bahwa dia di kantornya saudara ada atasannya di atas dia sedikit saudara. Itu dia lihat melakukan penyelewengan, penyimpangan saudara. Akhirnya dia punya keberanian untuk membongkar itu karena dia nggak mau lihat perusahaannya merugi saudara. Akhirnya walaupun punya resiko yang namanya dipecat, disudutkan saudara. Tetapi dia membela kebenaran. Akhirnya apa? Bosnya yang paling tinggi lihat dia, promosikan dia, Tuhan angkat dia naik saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sifat dasar kita punya keberanian. Apalagi bicara tentang untuk kebenaran. Jadilah berani, sebab janji firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah berani. Bilang sama yang ngomong, itu sifat dasarmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kita cepat saudara. Yang terakhir, sambil seorang pemain musik, penujian saudara. Yang terakhir, boleh kita lihat Alkitab kita. Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Boleh munculkan di layar. Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Yuk, coba kita buka Alkitab kita. Mungkin saudara, walaupun nggak baca Alkitab, udah hafal ini. Wajah-wajah ahli Taurat, yuk. Bukan yang di sini. Yang di Kelapa Gading. Ini Kelapa Gading. Yuk, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Tidak binasa melainkan sifat Allah yang pertama, yang paling utama, sama-sama bilang sama saya kasih. Sama-sama bilang sama saya kasih. Bahkan kita lihat di Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-8. Coba sama-sama kita baca. 3 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah, sekali lagi 3 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kata kasih yang digunakan, menggunakan kata agape, saudara. Boleh munculkan di layar. Agape bicara tentang apa? Itu unconditional love. Bicara tentang kasih Tuhan diberikan sehingga setiap orang yang percaya, saudara dan saya, dapat mengikuti jejak Yesus Kristus. Bicara tentang apa? Mengasihi. Nah, saya mau bilang saudara, sifat Allah yang paling dasar adalah tentang kasih. Itu kenapa yang paling penting kita harus miliki dalam kehidupan kita adalah kasih. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya sudah sering dengar pendeta bicara tentang kasih. Saya sering dengar kasih. Boleh nggak Pak Pendeta bicara yang lebih susah-susah Pak Pendeta? Yang parakletos, mata meletos. Boleh Pak Pendeta. Saya senang kalau saudara punya kerinduan untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi.
Tapi saya mau bilang, saya sangat menyayangkan kalau saudara punya kerinduan untuk belajar lebih dalam, tetapi yang utama malah kau lupakan. Banyak orang mau belajar lebih dalam, mau memahami Alkitab lebih dalam, tetapi sayangnya melupakan yang dasar, yang paling utama. Itu ibarat mau belajar ngebut di jalan, mau driving Tokyo Drift itu. Yang tapi yang dasar rem sama kopling aja suka bingung mana. Akhirnya apa? Cilaka, saudara. Saudara dan saya harus punya kesadaran karena gini. Percuma kita punya segalanya kalau yang paling utama kasih kita nggak miliki. Ayat terakhir, coba kita lihat Alkitab kita. Ayat terakhir kita yaitu di 1 Korintus 13, 1-3. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1-3. Coba kita baca Alkitab kita. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, sekalipun dengan semua bahasa manusia, terus dikatakan apa? Bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 dikatakan apa? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna loh. Imannya bukan main-main loh. Bukan iman yang sembarangan, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai apa? Aku sama sekali apa? Useless. Ayat ketiga dikatakan apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku apa? Tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada. Ayat 13 terakhir. Demikianlah, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang apa? Yang paling, sama-sama bilang sama saya, paling besar. Di antaranya ialah kasih. Saudara boleh belajar Alkitab sedalam-dalamnya, tapi kalau nggak ada kasih percuma. Saudara boleh hafal Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau saudara nggak ada kasih dalam hidupmu percuma. Saudara boleh pakai bahasa malaikat, pakai bahasa roh sekalipun yang luar biasa. Coba Tiberias kan kalau bahasa roh gitu. Lagi bahasa roh bukan. Kaki gua lu injak. Mohon maaf, nama Lili. Ada di Kelapa Gading. Nanti kita doa buat Ibu Lili diberkati. Namanya sering saya pinjam. Ya loh. Mohon maaf banget kalau saya harus ngomong ini. Percuma kok. Sampai pendeta minder lihat, oh Tuhan. Dia lebih ngeroh daripada aku. Akhirnya pendeta dari belakang dengerin. Lili, latihan, lili. Mohon maaf. Tapi kalau nggak ada kasih, di gereja lili, di rumah lili, istri tambah lili, pak. Lili. Mohon maaf, percuma. Mau saudara hebat kayak apapun, sampai muncrat. Tapi jauh. Kalau nggak ada kasih, mohon maaf. Makanya itu yang saya bilang, saudara, yang paling penting kasih yang jadi dasar dalam kehidupanmu. Ada seorang preman yang terkenal, saudara. Dia salah satu preman yang cukup dikenal di Indonesia karena banyak kasus yang diperbuatnya. Satu ketika karena kasus yang besar dia masuk penjara. Dan di penjara dia dilayani oleh seorang hamba Tuhan dan dia declare, dia publish, dia bertobat. Bahkan ketika dia keluar penjara, dia diundang di salah satu talk show. Tapi sayangnya ketika di talk show itu dia bilang begini. Ya, saya kalau orang baik sama saya baik. Tapi kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat. Dari situ saya melihat kasihnya bukan kasih yang dari dalam, tapi kasih yang ditentukan oleh faktor eksternal yang ada di luarnya.
Akhirnya ketika dia sudah di luar penjara, dia disakiti. Kita lihat di berita bersama, dia kembali lakukan kejahatan yang mengerikan, saudara. Karena kenapa? Dasar kasihnya bukan di dalam, tapi di luar. Sedangkan yang Tuhan katakan, aku adalah kasih agape, kasih yang unconditional love. Tanpa syarat, mau keadaan seperti apapun, mau lingkungan seperti apapun, mau tindakan orang seperti apapun, kita mampu mengasihi. Karena kenapa? Kasih Tuhan yang sudah besar dalam kehidupan kita, dan itu memang nature-nya kita. Karena memang kita diciptakan serupa segambar seperti Allah, yang adalah kasih itu sendiri. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, ayo, saudara boleh hebat di luar sana. Saudara boleh ganteng, boleh cakep, boleh sukses, tapi kalau nggak ada kasih percuma. Karena kenapa? Inti dari kekristenan jadi sia-sia tanpa adanya kasih di dalamnya. Ayolah, jangan dulu muluk-muluk belajar yang ribet di luar sana. Belajar dulu mengaplikasikan kasih dalam hidupmu. Mulai dalam keluarga, kau kasih suamimu, kau kasih istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Jangan, mohon maaf, di keluarga udah kayak kucing sama meong, sama ya Tom and Jerry. Suami istri kadang-kadang Tuhan nggak ada kasih di dalamnya. Kadang-kadang berantem udah kayak, mohon maaf ya, udah kayak musuh. Katanya suami istri berantem. Pak Pendeta, memang soalnya Pak Pendeta saya nggak cocok sama suami saya. Memang dari saya semula Pak Pendeta saya udah lihat memang nggak cocok. Ibu anak berapa? 5. Nggak cocok 5. Gimana kalau cocok 15? Ayo. Saya kagum lihat Bapak Gembala sidang bersama Ibu. Karena sampai di usia hari-hari ini mereka tuh kasih dalam keluarganya tuh tetap hebat. Bapak itu yang saya jadikan role model, saudara ya. Mengasihi Ibu Gembala tuh kayak, bahkan sampai hal kecil, saudara. Buat masuk mobil aja, Bapak selalu antar Ibu dulu. Walaupun di usia yang hari-hari ini, saudara, Bapak tetap antar Ibu dulu masuk mobil. Natal, yang latihan Ibu karena nyanyi waktu itu, Bapak nemenin duduk. Itu baru kasih yang benar-benar kasih yang teruji, saudara. Itu kenapa pesan saya buat anak-anak muda, lihat baik-baik pasanganmu, mengasihimu atau tidak. Dan yang paling penting apa? Ada kasih Tuhan atau tidak. Karena kalau ketika dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya dia sanggup mengasihimu. Jangan cuma gara-gara ganteng, jangan cuma gara-gara romantis dibeliin bunga. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Kalau para wanita kan kadang-kadang suka hilaf. Jangan ketawa, bertobat. Kalau cowok udah, kaulah cintaku, kaulah segalanya dalam hidupku, sarangeo, opa, aku cinta padamu, Peo. Waduh, cewek lah, wanita langsung, coci, nikahin aku abang, nikahin aku. Kalau nggak mengasihi Tuhan atau apa nggak mengasihi saudara, habis, saudara. Itu kenapa penting, ayo, yang paling utama harus kita miliki kasih. Dalam kehidupan kita harus miliki kasih, karena kenapa? Allah itu kasih. Ketika kita memiliki kasih, orang di luar sana ketika lihat kita sesuai dengan gambaran Tuhan, ada Tuhan yang bisa orang lihat dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, milikilah kasih. Bilang sama yang ngomong, supaya orang bisa melihat Tuhan yang ada dalam dirimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.